teman-teman, perkenalkan nama saya Ruth Kristiani dengan nomor NPM 202388201013. Di sini saya akan menganalisis sebuah novel dengan judul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Kita langsung saja masuk dalam pembahasan. Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna merupakan novel yang mengangkat isu kesehatan mental, kesepian, dan pencarian makna hidup. Nah, novel ini berpusat pada tokoh utama yaitu si Ale, seorang pria berusia 37 tahun yang hidup dalam keterasingan dan merasa tidak memiliki alasan lagi untuk bertahan hidup. Sejak kecil, Ale tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak memberikan dukungan secara emosional. Ia juga mengalami perundungan karena kondisi fisiknya yang dianggap berbeda, sehingga membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan rendah hati. Ale digambarkan sebagai sosok yang berusaha memperbaiki dirinya agar diterima oleh lingkungan sekitar. Namun semua usahanya seolah-olah tidak pernah membuahkan hasil. Ia tetap saja dianggap remeh dan aneh, tidak menarik, dan gagal dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain di sekitarnya. Nah, kondisi tersebut membuat Ale mengalami depresi berat sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, sebelum melakukan keputusan tersebut, ia memiliki satu keinginan sederhana, yaitu menikmati seporsi mie ayam untuk yang terakhir kalinya. Keinginan yang tampak sederhana itu justru menjadi awal perjalanan emosional yang mengubah hidupnya. Dalam waktu singkat sebelum rencananya dilaksanakan, Ale mulai melakukan kegiatan yang selama ini tidak pernah ia lakukan, mulai dari berbincang dengan orang-orang yang selama ini diabaikan oleh masyarakat sekitar, berbagi makanan dengan kucing liar di sekitar apartemennya, menikmati makan siang bersama satpam, serta mencoba melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Pengalaman-pengalaman tersebutlah yang membuat Ale menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir untuk membentuk pencapaian yang besar, tetapi juga ditemukan melalui hal-hal kecil dan sederhana. Nah, dalam novel ini tidak hanya menceritakan perjuangan seorang individu melawan depresinya, tetapi juga mengajak si pembaca untuk memahami bahwa setiap orang memiliki lukanya masing-masing dan mempunyai cara untuk menjalani kehidupannya. Penulis menyampaikan pesan bahwa sekecil apapun alasan seseorang untuk bertahan hidup, alasan itu tetap berharga. Dalam novel ini, seporsi mie ayam menjadi simbol harapan. Nah, alasannya apa? Karena sederhana, ia mampu membuat seseorang bertahan satu hari lagi dan terus melangkah untuk menjalani kehidupannya. Adapun tema utama dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini adalah perjuangan manusia dalam menemukan makna hidup di tengah depresi, kesepian, dan keterasingan. Tokoh utama yaitu Ale yang menjadi pusat cerita, seseorang yang pendiam dan tertutup, rendah hati, mudah putus asa, peka, dan memiliki hati yang lembut, serta mengalami perkembangan karakter. Adapun alur dalam novel ini adalah alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Adapun tahap penyituasian, yaitu pada bagian awal, pembaca diperkenalkan pada Ale yang hidup dalam kesepian dan depresi. Lalu ia merasa tidak dicintai oleh keluarganya, tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya, dan bahkan tidak memiliki teman dekat. Ia ingin mencari makna hidupnya sendiri. Lalu ada tahap pemunculan konflik. Konflik ini mulai muncul ketika Ale memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, namun sebelum itu ia ingin memenuhi keinginan sederhananya, yaitu menikmati seporsi mie ayam sebelum mati. Keinginan sederhana tersebut menjadi awal titik dari perubahan hidup Ale, karena selama perjalanan ia bertemu dengan berbagai orang yang memberikan pengalaman baru baginya. Masuk dalam tahap klimaks, yaitu terjadi ketika Ale mulai mempertanyakan kembali keputusannya. Ia menyadari bahwa hidup itu tidak selalu buruk. Masih ada saja orang yang peduli di sekitarnya, dan ia masih memiliki kesempatan untuk berubah. Lalu
Ia berpikir bahwa masa lalu tidak selalu menentukan masa depan. Lalu masuk dalam tahap penyelesaian. Pada akhir cerita, Ale mengalami perubahan besar. Ia mulai menerima kekurangan dari dirinya sendiri, menghargai hal-hal yang kecil, membangun hubungan dengan orang lain di sekitarnya, dan menemukan harapan baru dalam kehidupannya. Latar tempat dalam novel ini adalah apartemen Ale, kantor tempat Ale bekerja, jalanan kota yang ramai, warung mie ayam, tempat-tempat yang dikunjungi Ale selama perjalanannya. Lalu ada latar waktu. Nah, cerita ini berlangsung dalam rentan waktu yang relatif singkat, terutama menjelang keputusan Ale untuk mengakhiri hidupnya. Pengarang juga menghadirkan kilas balik ke masa kecil Ale untuk menjelaskan penyebab trauma dan depresi yang dialaminya selama ini. Adapun latar sosial dalam novel ini meliputi kehidupan masyarakat perkotaan, hubungan keluarga yang kurang harmonis, perundungan atau bullying, masalah kesehatan mental, serta kesenjangan sosial, dan juga kurangnya kepedulian antar individu di sekitarnya. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah orang ketiga serba tahu. Nah, pengarang menggunakan nama tokoh untuk menceritakan seluruh peristiwa sekaligus menjelaskan mengenai pikiran Ale, perasaan Ale, konflik batin yang terjadi, dan perubahan kepribadian yang dialaminya selama ini. Gaya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Pengarang ini menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Bahasa emosional yang ditimbulkan berupa kesedihan, kesepian, keputusasaan, harapan, dan rasa syukur. Selain itu, ada juga humor dan satir. Meskipun membahas tema yang berat, pengarang tetap menyisipkan humor sehingga cerita tidak terasa terlalu suram. Namun, humor tersebut berfungsi sebagai sarana kritik sosial terhadap kehidupan masyarakat modern dan individualistis. Simbol yang paling menonjol dalam novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati jelas yaitu mie ayam. Mie ayam ini tidak hanya dimaknai hanya sebagai semangkuk makanan, tetapi juga sebagai simbol harapan, kemenangan, lalu alasan sederhana untuk tetap bertahan hidup, dan juga sebagai simbol pencarian makna kehidupan. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada si pembaca atau kita semuanya. Ada beberapa amanat yang dapat dipetik dalam novel ini adalah kita sebagai manusia jangan mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Setiap manusia juga memiliki nilai dan hak untuk tetap hidup bahagia. Masa lalu yang buruk tidak akan menentukan masa depan seseorang. Jadi kita tidak bisa berpatok saja hanya pada masa lalu yang sudah terjadi. Penerimaan diri merupakan langkah awal menuju kebahagiaan. Bagaimana kita menerima diri kita sendiri sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lalu juga harapan dapat ditemukan dari hal-hal sederhana di kehidupan kita sekitar yang mungkin saja kita tidak menyadarinya itu. Secara keseluruhan, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati merupakan novel yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan kelemahannya. Kenapa? Karena novel ini berhasil mengangkat isu kesehatan mental dengan cara yang sederhana, menyentuh, namun mudah dipahami. Tokoh utama yang kuat, bahasa yang ringan digunakan, serta pesan moral yang mendalam menjadi kekuatan utama dalam novel ini. Di sisi lain, alur yang cenderung lambat, konflik yang tidak terlalu kompleks, dan dominasi unsur emosional menjadi beberapa kelemahan yang dapat dirasakan oleh sebagian besar si pembaca. Namun kelemahan tersebut tidak mengurangi nilai novel sebagai karya sastra yang inspiratif dan mampu mengajak pembaca untuk lebih menghargai kehidupan serta menemukan harapan dari hal-hal kecil sederhana di sekitar kita. Itu saja yang dapat saya bahas mengenai analisis pendekatan strukturalisme dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Terima kasih dan sampai jumpa.